Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian. Teman-teman semuanya, di beberapa minggu terakhir ini serangan-serangan terus dilancarkan oleh akun-akun atau konten-konten kreator kepada sisi lain tumbuhan. Jadi ada beberapa yang saya perhatikan ini terus menyerang pada konten kreator sisi lain tumbuhan. Di antaranya PPL Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan Munandar TV. Nah teman-teman, saya pribadi selalu melakukan counter-counter terhadap apa yang sering disampaikan atau dipublikasikan oleh sisi lain tumbuhan. Berdebat antara pemikir, pikiran, jadi pikiran ini harus dilawan dengan pikiran. Jadi pikiran tidak boleh dilawan dengan fisik. Pikiran tidak boleh dilawan dengan privasi. Jadi pikiran harus dilawan oleh pikiran. Teman-teman semuanya, yang disampaikan oleh sisi lain tumbuhan itu ada benarnya. Tetapi cara penyampaiannya saja yang kurang elok bagi adat ataupun istiadat orang ketimuran. Tetapi jangan sampai kita menyerang pada personalnya. Jangan sampai kita menyerang pada pribadinya. Nah, ini saya mengingatkan kepada teman-teman yang ingin merespon apa yang disampaikan oleh sisi lain tumbuhan, jangan sampai menyerang pada personal atau kepada pribadinya. Nah, itu karena saya perhatikan kemarin di channel Munandar TV ini sudah lebih ke personal, sudah lebih ke pribadi. Nah, baiknya kalau menurut saya itu pikiran dibalas dengan pikiran. Apa yang menjadi penyampaiannya yang benar menurut dia itu kan bisa jadi dari hasil penelitiannya sisi lain tumbuhan. Nah, tentu kita harus mengkanter dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya petani ini ada pilihan. Petani ini ada pembanding. Seperti itu. Mungkin menurut dia ini betul sesuai dengan penelitiannya, tapi betul juga dengan apa yang kita sampaikan sesuai dengan penelitian kita. Jadi pikiran itu harus dilawan dengan pikiran. Bahwa sisi lain tumbuhan selalu menyampaikan bahasa-bahasa yang tidak sopan atau kurang sopan, nah itu karakter dia. Makanya lawan dengan pikiran, lawan dengan pikiran apa yang dia simpulkan dalam penyampaian kontennya. Yuk kita lawan dengan apa yang menjadi penemuan kita atau pengalaman kita, supaya nanti biar petani yang menilai gitu. Nah teman-teman, tidak ada konten kreator yang tidak mengharapkan AdSense. Itu bohong kalau ada konten kreator yang sifatnya sudah dimonetize akunnya, terus tidak mengharapkan AdSense, bayaran dari YouTube-nya. Itu bohong sekali. Semua yang membuat konten mengharapkan penontonnya banyak. Semua orang yang membuat konten itu mau mendapatkan penghasilan dari YouTube. Misalnya, penyuluh pertanian lapangan, itu pasti. Kenapa? Karena dia mengharapkan AdSense. Sisi lain tumbuhan, pasti tetap mengharapkan gitu kan, supaya followernya banyak, subscribernya banyak, viewernya juga banyak. Munandar TV juga iya. Semuanya ini mengharapkan di kontennya ini itu mendapatkan bayaran dari YouTube. Karena kenapa? Karena konten-konten kreator ini itu punya tim,
untuk mengedit, untuk bayar lampu, untuk bayar karyawan misalnya kalau sudah pakai karyawan. Nah, tentu ilmu yang diberikan ini itu kan sifatnya gratis. Jadi petani atau teman-teman yang nonton harusnya lebih bijak. Jangan begitu ada yang disampaikan oleh konten kreator, terus ujuk-ujuk sudah fanatisme di situ tanpa pernah mencobanya. Nah, jadi sebaiknya kalau ada yang disampaikan oleh konten-konten kreator, diuji dulu, diuji. Kalau sudah dicoba, bagus hasilnya, lanjutkan, pakai terus. Kalau misalnya sudah dicoba, terus tidak bagus, ya sudah berhenti, stop, ganti metode. Karena teman-teman belum tentu yang kami sampaikan ini pas dengan tanamannya Bapak Ibu. Apa yang kami sering lakukan berhasil, itu belum tentu cocok dengan apa yang nanti ibu bapak aplikasikan di tanamannya. Jadi jangan fanatik bahwa ada yang mencoba sudah bagus, nah itu silahkan diikuti seperti itu. Jadi saya pribadi selalu mengkanter apa-apa yang sering disampaikan oleh sisi lain tumbuhan. Tapi saya tidak mau masuk di privasi. Saya tidak mau masuk di personal. Pikiran harus dilawan dengan pikiran. Jadi jangan pikiran dilawan dengan ejekan ataupun sebagai cacian. Apalagi masuk di personal atau privasi. Bahwa semua konten kreator itu mengharapkan bayaran dari YouTube, saya jawab iya, yang sudah dimonetize. Kenapa? Karena dia membuat video-video ini supaya ditonton dan mendapatkan bayaran. Termasuk saya pribadi. Saya pribadi kalau misalnya penonton saya banyak, ya bisa dapat 3 juta, bisa dapat 4 juta dalam 1 bulan. Nah, artinya apa? Sambil kita men-sharingkan ilmu kita yang pernah kita uji, pengalaman-pengalaman yang ada, tentu ketika ada yang menonton, itu kan secara otomatis itu nanti akan menjadi AdSense, menjadi pembayaran dari YouTube. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan untuk penyuluh pertanian lapangan, untuk Munandar TV, sebaiknya kalau mau menyerang sisi lain tumbuhan, serang dengan pikiran. Jangan masuk di personal, jangan masuk di privasi. Berdebat aja, bebas gitu kan, biarkan petani nanti yang memilih mereka mau ikut siapa gitu. Nah, karena kenapa? Karena kita juga tidak dibayar oleh petani itu. Teman-teman yang nonton video kita kan kita tidak dibayar juga. Nah, kenapa kalian mau bertengkar gitu kan? Gara-gara saling sindir terus mau masuk ke privasi kan tidak bagus. Apalagi saling mengklaim ijazahnya paling tinggi. Nggak bagus, norak itu. Nah, pikiran lawan saja dengan pikiran, penemuan A lawan dengan penemuan B. Supaya kompetisi di dalam ilmu pengetahuan di bidang pertanian ini semakin terbuka. Saya orang yang sering mengkanter apa yang disampaikan oleh sisi lain tumbuhan. Tapi saya tidak pernah masuk di personal. Kenapa? Karena itu hasil dari pikiran dia. Mungkin hasil dari penelitian dia, gitu kan? Mengatakan empat tidak perlu diaktifkan. Mungkin itu dari penelitian dia. Tetapi kalau penelitian saya itu sebaiknya diaktifkan. Lawan saja, kantor saja, karena itu bebas, nggak ada kewajiban untuk harus mengikuti siapa gitu kan. Petani juga bebas, mau memilih mengikuti siapa silahkan, itu terserah Anda. Kami hanya menyampaikan ilmu yang kami sering praktekkan. Bahwa di konten-konten ada yang jualan atau mempresentasikan produk, lah memang media sosial ini tujuannya itu. Seperti misalnya saya formulator, terus punya pabrik pupuk. Nah, terus saya punya konten kalau tidak pernah memperlihatkan produk-produk saya, terus untuk apa gitu kan? Ilmu sudah saya sharingkan. Cara bikin pupuk ini, bahan ini sudah saya sharingkan. Bahwa sekali-sekali kami menampilkan produk, yo jangan diteror lah.
Artinya kami kan tidak paksa untuk membeli, bahwa kami menampilkan produk ini, produk ini, produk ini. Ya tentu media sosial ini tujuannya itu. Selain untuk sharing ilmu pengetahuan, itu juga sebagai sarana untuk mengiklankan produk kita. Siapa tahu dari sekian ribu, sekian ratus ribu, atau sekian juta teman-teman yang menonton video kita, itu ada yang tertarik untuk membeli produk kita. Kan itu nggak ada masalah seperti itu. Jadi tinggal kembali ke petaninya, mau membeli atau tidak ya kembali ke petaninya gitu kan, karena sifatnya ini hanya promosi. Nah, bahwa ada yang membeli, alhamdulillah. Kalau nggak ada masalah. Kita memang tujuannya menyebarkan atau men-sharingkan ilmu seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa silahkan berdebat, bertarung dengan masing-masing apa yang menjadi ilmu pengetahuannya. Nah, bahwa nanti ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, normal-normal saja. Pikiran lawan dengan pikiran, penemuan lawan dengan penemuan, kan gitu. Produk lawan dengan produk, supaya apa? Supaya ilmu pengetahuan yang ada di kepala kita masing-masing ini itu bisa dipelajari oleh teman-teman petani. Bahwa teman-teman petani mau memilih atau mengikuti siapa, monggo, itu dipersilahkan seperti itu. Jadi untuk Munandar TV, penyuluh pertanian lapangan, santai saja bro. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Cari uang masing-masing. Kalaupun ada yang terlalu kasar cara ngomongnya, yo diperbaikilah. Ya, kata-kata yang sifatnya bisa membuat orang tersinggung ataupun mudah orang untuk emosi, ya minimal kurangin sedikit lah, atau dihilangkan, ganti bahasa yang lebih beradab. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam berhari Minggu. Semoga hari ini bisa weekend dan lebih bersemangat lagi menghadapi hari esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.